Pada 14 Juli 2011, ditemani kerabat bernama Dipo dan Uda, saya berkunjung ke Padepokan Eyang Jugo di Desa Jugo, Kesamben, Blitar, Jawa Timur. Sebelum mengupas seputar padepokan tersebut, ada baiknya saya mengulas sedikit tentang pesugihan Gunung Kawi. Nama Eyang Jugo sangat erat kaitannya dengan pesugihan Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur. Dapat dikatakan Gunung Kawi termasuk lokasi pesugihan paling populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Meskipun belum ada data valid seputar orang yang berhasil kaya setelah melakukan ritual pesugihan di sana, ataupun orang yang gagal menjadi kaya setelah ritual. Persoalan lainnya adalah ada orang-orang yang bertindak seolah membantu melancarkan urusan Anda di Gunung Kawi, tetapi malah berakibat menguras uang Anda, khususnya terkait biaya selamatan ubo rampe dan sebagainya. Dalam hal ini dibutuhkan kehati-hatian untuk mereka yang datang dengan tujuan ritual. Jika ada yang berkunjung sebagai wisatawan yang hendak menikmati keindahan panorama Gunung Kawi, tentu tidak menjadi masalah. Di sisi lain, daun dewandaru yang menjadi harapan diri ingin kaya juga sering menjadi permainan orang tertentu. Daun itu sengaja dilemparkan orang hingga menjadi rebutan. Jadi bukan daun yang jatuh dari pohon. Informasi ini saya dapatkan dari orang yang pernah berziarah ke Gunung Kawi. Sesuatu yang mungkin sudah difahami bagi orang-orang yang berziarah ke Gunung Kawi adalah adanya sebuah padepokan yang menjadi rumah tinggal Eyang Jugo semasa hidupnya. Padepokan itu terletak di Desa Jugo, Kesamben, Blitar. Ada banyak orang yang mengetahui Padepokan Eyang Jugo ini, namun tidak banyak peziarah yang mengunjunginya. Dengan kata lain, para ziarah Gunung Kawi, khususnya yang bertujuan mencari pesugihan, tidak serta-merta mengunjungi padepokan ini di Blitar, melainkan langsung menuju makam keramat Eyang Jugo di Gunung Kawi, Malang. Inilah yang kemudian menjadi problematika tersendiri bagi peziarah yang datang langsung ke Gunung Kawi tanpa menyempatkan diri mengunjungi padepokan Eyang Jugo. Sementara itu, bagi para peziarah yang datang ke Padepokan Eyang Jugo justru mengaku merasa lebih mantap saat berziarah ke Gunung Kawi, terutama menyangkut tata cara, prasyarat, ritual yang harus dipenuhi. Betapa tidak, ada banyak cerita seputar peziarah yang kehabisan bekal hingga tidak dapat pulang ke daerahnya masing-masing. Hal ini tentu sangat menyedihkan. Semua itu terjadi disebabkan oleh orang tersebut tidak mengetahui banyaknya calo yang menjerat dirinya dengan biaya selamatan yang besar dan tidak masuk akal. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah upaya orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Ambil contoh, adanya persyaratan hewan kambing kendit atau hitam yang ditumbalkan secara hidup-hidup. Maksudnya, seorang peziarah Gunung Kawi yang ingin mengikuti ritual pesugihan harus
membeli seekor kambing kendit untuk kemudian dilepas dalam keadaan hidup ke arah hutan. Pada kenyataannya, kambing kendit tersebut disemir cat warna hitam lalu dilepas ke hutan. Jadi bukan asli kambing berwarna hitam. Ketika kambing itu dilepas ke hutan, tentu tidak berapa lama kemudian akan kembali ke kandangnya atau diambil kembali oleh pemilik kambing tersebut. Harga hewan tersebut ada yang mencapai puluhan juta rupiah per ekornya, di atas harga pasaran yang umum berlaku. Daun dewandaru. Menjadi kaya berarti harus kejatuhan daun dewandaru. Jika tidak kejatuhan daun dewandaru, maka Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Inilah salah satu mitos penting. Daun dewandaru berasal dari pohon dewandaru. Di Gunung Kawi, daun ini menjadi harapan seorang yang ingin kaya. Dikisahkan, apabila seorang tirakat di bawah pohon dewandaru dan kejatuhan daun dewandaru, maka dapat dipastikan dirinya akan kaya raya. Inilah mitos yang sudah berurat akar bagi para peziarah dengan tujuan pesugihan. Akan tetapi, tidak semua orang kejatuhan daun dewandaru tersebut, padahal mereka sudah berharap penuh kejatuhan daun tersebut. Uniknya, ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja melemparkan daun tersebut hingga menjadi rebutan, seolah-olah daun itu jatuh dengan sendirinya. Kisah singkat daun dewandaru. Meskipun demikian, saya pun mendapat cerita menarik seputar daun dewandaru ini. Seorang kerabat saya bercerita seputar keunikan kisah daun dewandaru ini. Saya mendapat cerita ini dari ayah saya. Kisah tentang daun dewandaru yang membuat seorang perempuan menjadi kaya raya, kata Dipo. Dipo menceritakan bahwa saat ayahnya berusia remaja, sekitar akhir tahun 1960-an, memiliki seorang teman sekolah yang ekonominya tergolong kaya. Keakraban sang ayah dengan temannya itu, sebut saja Sugih, membuatnya sering bermain ke rumah Sugih. Orang tua Sugih terbilang kaya pada masanya. Selain memiliki area persawahan yang luas, penggilingan padi, dan kendaraan lebih dari satu. Padahal pada masa itu masyarakat sedang berada dalam tingkat ekonomi yang memprihatinkan. Suatu ketika, sang ayah berkunjung ke rumah Sugih dan bermain seperti biasanya. Ketika itu, orang tua Sugih berada di rumah dan sedang berbincang dengan kerabat kerjanya. Saat itu, ayah saya mendengar ibunda Sugih berbicara tentang daun dewandaru. Inilah yang membuat ayah saya tertarik dan ikut mendengarkan semua cerita ibunda Sugih, kata Dipo. Dikisahkan, ibunda Sugih hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Suaminya hanya petani biasa, sama seperti masyarakat lain di desanya. Karena itulah, perempuan ini pun pergi ke Gunung Kawi untuk mengadu peruntungan. Dia ingin mengikuti ritual pesugihan semata-mata demi meningkatkan ekonomi keluarganya. Tentu saja niat mengubah nasib patut dipuji dan dihargai. Sebagaimana terjadi pada masa sekarang, ada banyak istri yang mengadu nasib ke negeri orang menjadi buruh migran Indonesia atau BMI.
Ibunda Sugih pun pergi ke Malang dan melakukan ritual di Gunung Kawi. Bagian penting dari ritual itu adalah tirakat di bawah pohon Dewandaru. Ibunda Sugih tidak sendirian berada di bawah pohon itu. Ada banyak peziarah yang juga melakukan hal yang sama. Mereka bersama-sama duduk di bawah pohon sambil menunggu jatuhnya daun Dewandaru. Entah doa apa yang dibaca Ibunda Sugih di pohon keramat itu. Tiba-tiba saja dia merasa ada selembar daun Dewandaru yang jatuh di pundaknya. Tetapi pada saat yang bersamaan, sejumlah orang berada di dekatnya pun melihat daun Dewandaru itu jatuh di pundak ibunya Sugih. Mereka pun berteriak, "Daun Dewandaru jatuh, daun Dewandaru jatuh." Tentu saja mereka mendekati Ibunda Sugih dan berupaya merebut daun Dewandaru itu. Tetapi beberapa orang, kebanyakan kaum pria, menggeledah pakaian Ibunda Sugih untuk mendapatkannya. Ibunda Sugih hanya bisa menangis pilu saat pria-pria rakus itu meraba tubuhnya, membuka BH secara kasar, mengangkat gaun pakaiannya, bahkan membuka celana dalamnya hingga nyaris telanjang bulat. Seolah hendak diperkosa, memeriksa dengan teliti di mana daun Dewandaru itu berada. Tetapi upaya pria-pria rakus itu gagal mendapatkan Dewandaru di tubuh Ibunda Sugih. Mereka pun mencari-cari di tanah di tempat Ibunda Sugih duduk tirakat. Selanjutnya, Ibunda Sugih pulang dengan rumahnya di Blitar sambil menangis tersendu-sendu sepanjang jalan. Dia tidak menyangka dirinya akan mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari para peziarah lain yang juga sama-sama ingin mendapatkan kaya. Betapa beratnya dirinya menerima perlakuan semacam itu. Lantas, di mana daun Dewandaru itu? Inilah yang tidak diketahui para pria rakus itu. Setiba di rumah, Ibunda Sugih masuk ke dalam kamar dan membuka celana dalamnya. Lalu dia mengambil daun Dewandaru itu dari dalam vaginanya. Rupanya sesaat daun Dewandaru itu jatuh menimpa pundaknya, sekitar Ibunda Sugih mengambil daun Dewandaru itu dan memasukkannya ke dalam liang vagina. Itulah sebabnya tidak seorang pun para pria rakus itu menyadarinya. Padahal para pria jahat itu sudah berhasil menelanjanginya. Karma buruk, kekayaan. Dipo melanjutkan cerita bahwa ayahnya yang masih remaja itu mendengar langsung cerita Ibunda Sugih seputar daun Dewandaru yang membuatnya menjadi orang kaya raya pada masanya. Ketika itu, sang ayah pun mulai tertarik dengan kisah hidupnya keluarga kaya itu. Sang ayah tidak tertarik dengan cerita pesugihannya, melainkan dampak yang terjadi setelah kaya raya. Ayah saya mengatakan bahwa keluarga Ibunda Sugih sering mendapat musibah, kata Dipo. Ada di antara anaknya yang meninggal kecelakaan, ada juga yang gila, bahkan yang menyedihkan. Ekonomi keluarga kaya itu pun hancur lebur. Lanjut Dipo. Dipo mengungkapkan keluarga Ibunda Sugih memang hidup dalam kekayaan, tetapi jika dihitung hanya sekitar 10 hingga 15 tahun saja hidup dalam kekayaan. Setelah itu yang terjadi hanya cerita duka yang berujung dalam kemiskinan. 2 di antara anak Ibunda Sugih meninggal dalam kecelakaan. Bahkan sahabat ayahnya yang biasa mengajaknya bermain ke rumahnya itu menjadi gila.
Mungkin ini yang disebut karma buruk kekayaan Gunung Kawi, Kilah Dipo. Kaya tapi tidak berkah. Kisah yang diceritakan Dipo Ningrat ini sangat menarik bagi saya. Betapa tidak, nama Gunung Kawi yang sangat populer itu juga diakui oleh salah satu konglomerat di negeri ini. Itulah sahabat cerita asal-usul pesugihan Gunung Kawi. Oke.